Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Sias dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Sias harap kalian dalam keadaan sehat. Masih tetap semangat ya dalam belajar matematika? Oke, hari ini kalian masih belajar bab kedua, yaitu tentang koordinat kartesius. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian belajar mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, pada pertemuan hari ini kalian belajar posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Sebelum melanjutkan menonton video, kalian persiapkan lebih dahulu modul dan juga alat tulisnya, karena di situ ada isian yang harus kalian isi. Disimak baik-baik ya videonya. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah: yang pertama, kalian harus dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal. Yang kedua, kalian harus dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu. Dan yang ketiga, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal atau 0,0. Sebelumnya, mohon perhatikan denah pada modul halaman 11. Di sini hanya saya tuliskan beberapa tempat saja, yaitu pos utama, perumahan, dan pemakaman. Nah, jika ada pertanyaan posisi perumahan terhadap pos utama, maka karena letak pos utama merupakan 0,0 atau titik asal, maka pos utama adalah sebagai titik asalnya atau 0,0. Maka kita tarik terlebih dahulu garis ke kiri ke kanan, setelah itu baru ke atas ke bawah. Dari pos utama ke perumahan, maka garisnya ke kanan, 6 satuan. Setelah itu ke atas, 5 satuan. Maka posisi perumahan terhadap pos utama adalah 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, atau dapat dituliskan 6,5. Kemudian, jika ada pertanyaan posisi pemakaman terhadap pos utama, maka pos utama sebagai titik asal atau 0,0. Menuju ke perumahan, maka garisnya ke kiri sebesar 5 satuan. Setelah itu ke bawah 2 satuan. Maka posisi pemakaman terhadap pos utama adalah 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah, atau dituliskan negatif 5, negatif 2. Berikutnya, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu atau A, B. Misalkan ada denah seperti di gambar halaman nomor 11 pada modul. Di sini saya hanya menuliskan 3 tempat saja, yaitu tanah lapang, perumahan, dan juga pos 3. Misalkan ada pertanyaan posisi perumahan terhadap tanah lapang. Maka karena terhadap tanah lapang, maka tanah lapang ini kita sebut sebagai titik tertentunya atau titik acuannya. Maka dari tanah lapang kita tarik garis ke perumahan, kiri kanan, baru atas bawah. Maka kanan terlebih dahulu sebesar dari negatif 4 hingga 6, yaitu 10 satuan. Ke atas sebesar 2 satuan. Maka posisi perumahan terhadap tanah lapang adalah 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, atau dituliskan 10,2. Berikutnya, jika yang ditanyakan posisi perumahan terhadap pos 3,
maka yang sebagai titik tertentu atau titik acuannya adalah ya pos 3. Maka kita tarik garis dari pos 3 menuju ke perumahan. Maka garisnya ke kanan sebesar dari 3 sampai 6, maka 3 satuan. Lalu ke atas sebesar dari negatif 4 hingga 5, yaitu 9 satuan. Maka posisi perumahan terhadap pos 3 adalah 3 satuan ke kanan dan 9 satuan ke atas, atau dapat dituliskan dengan 3,9. Berikutnya, jika tidak diketahui gambarnya. Diketahui titik A 5,-2 dan titik B negatif 3,5. Yang ditanyakan posisi titik A terhadap titik B. Langkah pertama kita buat dulu bidang kartesiusnya, kemudian kita buat titik A 5,-2 di sini ya. Kemudian titik B di sini negatif 3,5. Di sini yang ditanyakan adalah posisi titik A terhadap titik B. Nah, kita cari titik mana yang sebagai titik acuan atau sebagai titik tertentunya. Karena di sini yang ditanyakan posisi titik A terhadap titik B, maka acuannya adalah titik B atau titik tertentunya itu titik B. Maka dari titik B menuju ke titik A, kita buat garisnya ya. Kita lihat kiri kanan dulu, kemudian atas bawah. B ke A, maka menuju ke kanan. Berapa satuan? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 satuan ke kanan. Lalu ke bawah. Berapa satuan? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke bawah. Karena 8 satuan ke kanan dan 7 satuan ke bawah dapat dituliskan dalam koordinat. Karena 8 satuan ke kanan, maka positif 8. 7 satuan ke bawah, negatif 7. Jadi titiknya 8, negatif 7. Berikutnya jika ada seperti ini, titik D berjarak 8 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah dari titik C negatif 5,2. Tentukan koordinat titik D. Sama seperti tadi ya, langkah pertama digambar dulu bidang kartesiusnya. Kemudian di sini yang diketahui titik C negatif 5,2. Letaknya di situ ya. Kemudian titik D berjarak 8 satuan ke kanan. Kita tarik 8 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian setelah itu 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Nah, sudah ditemukan ya titiknya di sini. Titik di sini adalah titik D, yaitu dengan koordinat 3, negatif 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinat titik D adalah 3, negatif 1. Nah, dari materi tadi coba kita simpulkan ya. Yang pertama, jika ditanyakan posisi titik A terhadap titik B, maka yang sebagai acuan adalah titik B. Atau titik B dianggap sebagai titik asal atau sebagai titik 0,0. Sehingga melihatnya dari B menuju ke A. Kemudian yang kedua, jika ada titik-titik satuan ke kanan atau ke kiri, kemudian titik-titik satuan ke atas atau ke bawah, maka itu disebut sebagai posisi titik. Sedangkan jika ada X, Y, maka itu disebut sebagai koordinat titik. Sedangkan X itu
Jika ke kanan, maka nilainya positif. Dan jika ke kiri, maka nilainya negatif. Kemudian jika ke atas atau Y-nya ke atas, maka nilainya positif. Jika ke bawah, maka nilainya negatif. Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi? Jika kalian masih mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya melalui WA atau melalui forum pada Google Classroom. Kemudian untuk latihannya dapat kalian lihat dalam Google Classroom juga. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, kalian akan belajar mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Demikian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Selamat belajar, selamat berlatih, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.